Jadi pertama saya mau sampaikan surat panggilan. Surat panggilan KPK nomor 3838 memanggil Pak Hasto sebagai saksi. Saksi terkait perkara apa? Perkara tindak pidana suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan tersangka Harun Masiku. Sebagai warga negara yang baik, tunduk patuh terhadap hukum, beliau hadir. Jam 10 kurang kami sudah ada di lobi. Masuk Pak Hasto. Di luar itu ada di bawah stafnya bernama Kusnadi. Kusnadi ini sering mendampingi karena untuk membantu membawa tas atau peralatan beliau. Dari awal kami sudah bilang, Pak Kusnadi ya dekat-dekat kami. Gak usah kemana-mana. Pada waktu itu kami bertiga, saya lalu dua pengacara yang lain memberikan keterangan pers. Tiba-tiba ya setelah selesai kita lihat Pak Kusnadi udah gak ada Bang Karni. Kami baru tahu ya setelah itu beberapa jam karena kami telepon HP-nya gak ngangkat. Setelah peristiwa itu selesai pemeriksaan baru Pak Kusnadi cerita. Berdasarkan ceritanya pada saat tadi di lobi di luar gedung KPK ada seorang penyidik pakai masker dan bertopi. Bilang kepada Pak Kusnadi, Mas dipanggil Pak Hasto. Sebagai staf tentu nurut. Jadi didampingi oleh penyidik ini ke lantai 2. Di lantai 2 semua apa yang dibawa diminta. Ya, kalau bahasanya kalau bukan penyidik dirampas ini namanya. Baru bertemu Pak Hasto kaget. Kok kamu ada di sini? Nah itu tadi dia cerita bahwa katanya dipanggil Pak Hasto. Pak Hasto marah. Kok begini caranya? Kok saya diperlakukan begini? Kok staf saya yang gak ada kaitan dan atau gak ada panggilan ya juga turut diambil barang-barangnya. Termasuk yang tadi disampaikan rekan pengacara ada ATM-nya isi 700.000. Ya, kalau itu buat anak sekolah kan bahaya Pak. Kalau itu buat dapur kan bahaya caranya begitu. Nah oleh karenanya tentu ini menjadi pertanyaan. Ya, karena panggilannya itu sebagai saksi perkara suap yang dilakukan oleh 2 orang dan bahkan 3 orang sudah putus. Dalam putusan pengadilan 28 Mei 2020 atas nama terdakwa Saiful Bahri, semua saksi, semua barang bukti, semua alat bukti sudah diajukan di muka persidangan. Dan tidak ada kaitannya. Itu putusan yang kaitannya dengan terdakwa Saiful Bahri. Ada satu lagi putusan kasasi nomor 1857 Juni 2021. Atas nama terdakwa Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio. Itu pun juga sudah diperiksa. Pak Hasto pun juga sudah diperiksa. Alat bukti dan barang bukti sudah di muka persidangan. Tidak ada kaitannya kasus suap dengan Harun Masiku. Lalu muncul isu bahwa Pak Hasto katanya menghalang-halangi penyidikan atau penuntutan atau pengadilan. Nah, kalau itu memang masalahnya, panggilannya sebagai saksi terkait dugaan perkara pasal 21 dong. Jangan perkara suap. Maka kalau ada orang bilang Pak Hasto ditarget, wajar. Kenapa wajar? Pak Harun Masiku ditetapkan sebagai daftar pencarian orang itu Januari 2020. Kalau ada yang bertanya keberadaan di mana Harun Masiku,
Yang harus diperiksa penyidik. Kerja betul nggak? Benar nggak cari? Gitu dong. Tapi jangan panggil orang lalu menyita barang. Jadi kalau ada yang bilang biasa, kita kadang ngomong karena kita nggak diperlakukan begitu. Bukan anak, bukan keluarga. Coba Bapak Ibu ya pernah nggak tahu menau ya barangnya diambil, mau nggak? Saya mau bilang begini, apa itu penyitaan? Ya, kalau kita lihat hukum acaranya dan KPK juga harus ikut hukum acaranya, itu baca pasal 8 ayat 1 junto pasal 75 ayat 1. Ya, apa tujuan penyitaan? Tujuan penyitaan adalah untuk pembuktian. Pertanyaannya, yang kemarin itu pembuktian apa? Untuk apa? Ya. Jadi, kalau ada yang menyampaikan bahwa Pak Hasto ditarget, saya yakin betul. Udah 4 tahun kok kalau pakai pasal 21. Kalau pakai pasal suap, pasal 5, pasal 13, udah disidang Pak. Malah udah bebas orangnya. Nah pertanyaannya, kenapa timbul bersamaan dengan pemanggilan Pak Hasto di Polda? Saya juga yang dampingi. Kenapa baru sekarang? Jadi Pak, pengalaman saya sebagai advokat, kalau orang itu buron atau lari, cuma 2 penjelasannya. Nggak bisa ditangkap atau sengaja nggak ditangkap. Ahli banyak, fasilitas banyak, alat canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. NKRI harga mati. Teman-teman, sebagaimana informasi yang beredar di tengah-tengah masyarakat kita sekarang ini, di mana kasus yang menjerat Pak Hasto. Tentu saja informasi ini banyak beredar dan sulit buat kita untuk mempercayai mana informasi yang benar yang bisa kita terima dan mana informasi yang agak susah dipercaya. Tentu saja hal ini akan membuat kebingungan di tengah-tengah warga negara. Nah, di video yang barusan kita tonton bersama, seorang pengacara dari Pak Hasto mencoba memberitahukan kepada kita informasi apa sebenarnya yang terjadi kepada Pak Hasto. Menurut penuturan beliau, KPK memberikan surat pemanggilan kepada Pak Hasto sebagai saksi dalam kasus perkara tindakan pidana suap yang dilakukan oleh Wahyu Setiawan, Agustiani Tio, dan tersangka Harun Masiku. Tentu saja sebagai warga negara yang baik, Pak Hasto memenuhi pemanggilan itu. Dan Pak Hasto bersama-sama dengan pengacaranya dan 1 orang asisten pribadinya yang bernama Gus Nadi datang ke gedung KPK. Dan Pak Hasto langsung diperiksa oleh KPK. Nah, pada saat Pak Hasto lagi diperiksa dan Pak Gus Nadi sebagai asisten pribadi ikut digeledah di sana oleh para penyidik. Di dalam tas Pak Gus Nadi ini terdapat 3 HP diambil, buku tabungan, dan kartu ATM yang berisi uang Rp750.000. Nah, kasus ini yang membuat para pengacara dari Pak Hasto karena beranggapan pemanggilan Pak Hasto adalah sebagai saksi dalam kasus suap, bukan untuk mencari pembuktian. Ya. Jadi inilah yang dipakai pasal-pasal oleh para pengacara Pak Hasto ini. Ada kejanggalan yang dilakukan oleh KPK kepada Pak Hasto. Tentu saja hal ini juga membuat masyarakat yang tidak begitu tahu menahu tentang hukum akan bertanya-tanya. Ya, kenapa yang punya kasus Pak Hasto yang diperiksa adalah orang lain yang tidak tahu apa-apa. Jadi banyak warganet yang memberikan pendapatnya sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Jadi kita boleh lihat di sini. Di antaranya di sini
KPK sudah terkontaminasi racun penguasa Mukidi. Dikasih suplemen jadi penyembah Mukidi. Apa yang diminta Mukidi pasti dilakukan, meskipun permintaan tidak baik. Yang penting cuan-cuan. Kemudian bubarkan saja KPK. Ternyata tidak bisa menegakkan hukum seenaknya dan semuanya sendiri. Ingin menang sendiri. Apa hukum kita benar-benar bobrok. Nggak ada ngaruhnya lapor ke Dewan Komnas HAM atau lembaga lain kalau semua sudah masuk lingkaran kekuasaan. Ya, itu semua pendapat-pendapat warga net. Kemarin Jokowi katanya adalah presiden terbaik sesudah Soekarno. Di akhir-akhir masa jabatannya mulai kelihatan aslinya. Bubarkan saja KPK, sudah nggak ada gunanya. Hanya digunakan penguasa untuk menghabisi musuh-musuh politiknya. Ya, macam-macam ya pendapat warganet di sini ya. Kalau indikasi korupsi yang harus ditindak, kalau memang hukum mau ditegakkan. Selama ini diam soal Harun Masiku. Setelah Jokowi, PDIP retak dan Hasto diperiksa KPK, tiba-tiba keluar pernyataan bisa nangkap HM di dalam seminggu. Maksudnya Harun Masiku ya, dalam seminggu. KPK memang hebat ya. Hukum diputar-putar seenak jidat, kepentingannya mengerikan. Inilah akibat korupsi merajalela di Indonesia. Masalah berlarut tak pernah selesai sampai sekarang. Resiko demokrasi. Ya, tujuan dibentuknya KPK di awal tahun 2000 memastikan segenap aktivitas terkait proses berbangsa dan bernegara berjalan dengan baik dan benar. Berapa triliun yang dilakukan, berapa uang rakyat yang dirugikan, kok rakyat dikondisikan ikut heboh atas kasus ini. Kejam banget ya politik balas dendam itu ya, ngeri sedap. Terima kasih Pak Jokowi, akhirnya kebobrokan dan kemunafikan oknum elit di negara ini terbongkar satu persatu. Ternyata perkataan Bang Fahri Hamzah benar. Ayo dong Pak Hasto buka juga bagaimana KPK dipakai di tingkat daerah untuk menyingkirkan bupati yang baik tak sejalan. Kuasa hukum Pak Hasto termasuk orang ngerti hukum. Oke. Wow, mantap Pak Patri, pengacara hukum yang cerdas. Mantap. Kalau terus begini tinggal menghitung hari pengadilan rakyat. Ya, macam-macam ya pendapatnya ya. Yang garang Putra Mjen, tunjukkan kehebatan perlawanan yang cerdas, bijaksana dan santun secara birokrasi. Mantap pulang Bang Deddy Sitorus. Dulu saya selalu berseberangan dengan PDIP, tapi saya nggak rela Pak Hasto dijolimi. Nggak suka boleh, tapi jangan membuat kita bertindak tidak adil. Aduh, penyidik dimanapun bekerja dengan integritas. Masa seperti ini, seperti kasus Wana Arta Life, owner yang buron, Evelyn, dan kawan-kawan belum ditangkap. Wah, mantap ya. Sikodarilah biang kekacauan demokrasi di negara ini, karena dia ini manusia bermuka dua dan penjilat rejim dan manusia munafik. Hukum di Indonesia dirusak oleh Mulyono. Alamak, macam-macam ya. KPK sudah seperti perseroan terbatas milik keluarga Jokowi, dinasti. KPK bukan untuk menegakkan hukum, tapi sebagai
tangan besinya Jokowi. Kami rakyat mendukung, mendoakan Pak Hasto seorang negarawan, seorang tokoh. Mari kita rakyat bersatu. Kapan Indonesia bersih dari koruptor? Kapan punya pemimpin yang tegas dan ikhlas dalam memperjuangkan hak-hak rakyat? Ya, demikianlah pendapat-pendapat warganet ya di media massa. Dan jika teman-teman ada pendapatnya, silakan ditulis di kolom komentar. Terima kasih.